Silakan Mas Ari. Terima kasih Mas Rizal. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu semua yang saya hormati. Yogyakarta itu selalu menjadi pilihan di dalam rujukan melihat sejarah peradaban. Kita tahu persis bahwa banyak sekali perilaku-perilaku positif sebagai salah satu karakter. Hari ini kita menikmati lebih dari 2 dekade demokrasi, ada kebebasan yang kita rasakan, ruang untuk bisa berekspresi di dalam banyak hal. Tetapi ada fakta yang kita tidak bisa ingkari bahwa kemerosotan demokrasi terjadi. Kesulitan-kesulitan kita untuk membuat mana yang menjadi prioritas sebagai agenda strategis dan hal-hal yang remeh-temeh yang terus direproduksi. Saya berharap dialog kebangsaan ini juga membuka, merefleksikan soal itu. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini harus kita ingatkan bahwa terjadi gap yang luar biasa antara anak-anak muda dan generasi sebelumnya. Kita selalu mengklaim sebagai keteladanan dalam sejarah, tapi sekali lagi seringkali juga menyalahkan anak-anak muda. Saya berharap ini ada ruang untuk bisa ditengahi. Narso dalam yang saya hormati, Yogyakarta punya banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Entitas pendidikan selalu dilekatkan di Yogyakarta. Kita juga banyak cerita yang menggambarkan soal itu. Tetapi hari ini kita punya saksikan bahwa pendidikan terus mengalami marginalisasi yang luar biasa. Krisis karakter yang itu terjadi akibat dari menebalnya pragmatisme. Itu menjadi watak yang seringkali yang tadi disebut oleh Mas Butet. Membuat teman-teman, saudara-saudara kita itu khawatir bahwa masa depan kita akan makin memburuk. Kita tidak lagi sekedar bicara soal pertumbuhan ekonomi. Tapi lebih dari itu bagaimana kira-kira pendidikan ini juga berperan agar demokrasi kian menumbuhkan keadaban. Narso dalam saya berharap apa yang kira-kira kita bisa manfaatkan melalui jalinan silaturahmi antar perguruan tinggi sebagai tempat dan arena persemaian keadaban itu. Klaim kita mengenai demokrasi kita yang seringkali ruang publik kita justru makin kumuh, diisi oleh umpatan-umpatan yang seringkali membuat anak-anak muda makin sedih. Apakah generasi hari ini menghadapi situasi di mana para pemimpin atau penguasa tidak bisa memberi contoh yang akibatnya kefrustasian yang terjadi. Kita harus selamatkan melalui strategi pendidikan. Saya mohon Narso Dalam bisa memberikan gambaran kita seberapa penting pendidikan ini akan bisa menjadi kekuatan bangsa ini akan makin tangguh. Karena jika itu kita keliru, kita luput, kita tidak memberikan prioritas pendidikan, perguruan tinggi hanya menjadi mesin ekonomi, memproduksi sarjana-sarjana yang pada akhirnya menjadi pengangguran. Maka tanggung jawab yang harus besar untuk kita pertaruhkan itu akan dituai kelak. Saya rasa Yogyakarta harus memulai itu. Jangan sampai pendidikan memamerkan kekayaan, pendidikan sekedar menjadi ajang untuk reproduksi status. Pendidikan harus punya kontribusi buat bangsa ini. Karena sekali lagi saya katakan, saya punya pengalaman bahwa sekarang mahasiswa itu juga mengalami beban yang luar biasa. Peristiwa depresi, suicide dan terjadi kalangan anak-anak muda itu bukan peristiwa yang ringan. Itu adalah peristiwa besar. Itu terjadi karena sejak SD, SMP dan SMA mereka mengalami beban yang luar biasa. Giliran mereka masuk perguruan tinggi, masuk kampus, ketegangan itu terjadi. Dan itu artinya apa? Kita mimpi besar tentang membangun karakter di tengah situasi seperti ini akan sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan. Saya berharap demokrasi kita kembangkan dengan cara juga membangun tradisi karakter, membangun pendidikan yang berkualitas. Bagaimanapun juga ini akan menjadi titik tentu kita. Dialog kebangsaan dengan perspektif kebudayaan. Karena saya yakin pendidikan itu adalah produk budaya. Makin kita memberi perhatian pada pendidikan secara serius,
saya punya optimisme demokrasi kita juga akan baik. Atau sebaliknya, makin kita mengeksklusi pendidikan dan pendidikan dianggap tidak penting, maka kehancuran demokrasi juga akan terjadi. Dan itu adalah malapetaka yang bakal terjadi. Cukup Mas Ari? Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Ari Jito. Luar biasa, baru 2 penanya sudah hebat sekali rasanya forum ini. Mas Ari Jito cara bertanya aja ketahuan bahwa ketika jadi mahasiswa, beliau ini pasti seorang orator dan demonstran yang tangguh. Hari-hari ini beliau adalah Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada. Tepuk tangan buat Mas Ari Jito.